Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Isra Ismail dengan NIM 2023-34007. Pada video kali ini saya melakukan praktik belajar mengajar terkait dengan model pembelajaran discovery learning. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Shalom, selamat pagi Pak. Iya, sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu Pak akan melakukan absensi. Siapa yang tidak hadir hari ini? Isra Ismail Pak. Ada lagi? Pak izin Pak yang tidak hadir Isra Ismail, Naim Judor dengan pihak pasien saya. Oke, baik. Berarti selain ini semua hadir. Iya Pak. Jadi untuk itu kita sebelum mulai pembelajaran kita akan berdoa terlebih dahulu. Untuk itu kepada ketua kelas untuk maju ke depan berdoa. Triadi Halimah, silakan. Ya baik teman-teman dan Pak, sebelum kita mulai pembelajaran kita di saat ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ketua kelas. Ya Pak. Ya, jadi sebelum kita mulai pembelajaran, mungkin terlebih dahulu anak-anak perhatikan di sekeliling mejanya adakah sampah. Jika ada, silakan ambil untuk disimpan. Tidak ada Pak. Baik. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita harus tetap semangat pagi. Nah, kalau Pak katakan semangat pagi, anak-anak jawab pagi. Bisa? Bisa Pak. Oke, semangat pagi. Pagi, luar biasa. Betul sekali. Ya, terima kasih anak-anak. Jadi sebelum itu di sini Pak ada beberapa pertanyaan yang kalian harus tanggapi. Nah, pertama coba angkat tangan siapa yang pernah menggunakan fasilitas sekolah seperti meja dan kursi, perpustakaan atau lapangan basket atau lapangan voli. Jadi semuanya pernah. Semua. Lalu kemudian menurut kalian nih, apakah kalian hanya memiliki hak untuk menggunakan fasilitas tersebut atau juga memiliki kewajiban? Memiliki kewajiban Jadi kewajiban seperti apa itu? menjaga agar tidak ke fasilitas itu tidak rusak, kemudian membayar SPP Pak. Ya, betul sekali. Ya, jadi tujuan daripada pertanyaan kita hari ini itu kita akan belajar tentang, coba tebak, kita akan belajar tentang materi apa? Saya tentang warga negara. Satu orang. Hak dan kewajiban warga negara. Ya, baik, betul sekali. Jadi adapun tujuan daripada kita belajar hari ini adalah tentang hak dan kewajiban warga negara. Nah, jadi tujuan dari pembelajaran kita adalah di mana hari ini kita belajar tentang hak dan kewajiban warga negara. Setelah pembelajaran ini, di mana anak-anak atau kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian hak dan kewajiban, memberikan contoh serta menganalisis pentingnya hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, itu tentang tujuan pembelajaran kita. Jadi anak-anak sekalian, di sini Pak akan membagikan kalian ke dalam beberapa kelompok. Nah, mungkin karena kalian 5 kelompok, jadi satu kelompok mungkin ada 3 dan satu kelompok mungkin ada 2 orang tersebut. Mungkin di depan kelompok 1, di belakang kelompok 2. Nah, di sini Pak akan menayangkan sebuah video yang kalian akan tonton dan amati dengan baik. Jadi setelah video ini kalian akan mengamati apa-apa saja yang ada dalam video dan mengerjakan tugas. Baik Pak. Perhatikan dan tonton videonya dengan baik. Saling melakukan tidak adil antar karyawan sebuah perusahaan di Pejagan Jakarta Utara protes di depan pintu gerbang kantor. Para mantan karyawan yang sudah mengaku puluhan tahun bekerja ini dipecat tanpa mendapat pesangon. Dari kantor perusahaan di Jalan Widodaren
memakai sebagai jelas dan satuan sebagai. Nah, anak-anak itu tadi video tentang pembelajaran kita. Apa sih yang kalian lihat atau nonton dari video tersebut? Izin Pak, untuk video tersebut ada dari video pertama itu ada pemijatan apa PHK, kemudian mereka datang untuk mendemo di kantor tersebut, dan untuk video kedua itu mengenai kita bisa lihat bahwa ada fasilitas sekolah yang kurang memadai dan hanya ada 5 ruang kelas, dan di situ satunya itu digunakan untuk guru dalam untuk ke ruang rapat, kemudian yang terakhir itu Ya, jadi tadi yang terakhir itu adalah terkait dengan kasus kesalahan atau pembunuhan yang terjadi antara sesama pelajar. Ya, jadi di sini kami dari kelompok 1 yang mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi, apa yang dimaksud hak dan kewajiban serta berikan contohnya, yang kedua itu mengapa hak dan kewajiban harus seimbang. Jadi, hak adalah wewenang atau segala sesuatu yang bukan menjadi milik setiap individu, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Keduanya harus berjalan seimbang agar tidak terjadi pelanggaran hak orang lain dan tercipta tatanan masyarakat yang adil, harmonis, serta damai. Jadi, konsep dasar hak dan kewajiban yang pertama kemudian mengapa hak dan kewajiban harus seimbang, karena hubungan timbal balik hak dan kewajiban bersifat saling melengkapi. Seseorang biasanya baru biasanya bertanya tentang apa. Apakah sudah mengerti tentang penjelasan daripada kelompok 1? Ya, saya terima kasih kelompok 1. Di sini saya ingin kalian memberikan contoh, salah satu contoh agar kewajiban itu berjalannya seimbang. Ya baik, Pak jawab. Ya baik, contoh sederhananya seperti di lingkungan sekolah. Ketika kamu mau mendapatkan pembelajaran, mau mendapatkan lingkungan yang sehat, maka kamu juga akan harus melakukan kewajiban kamu sebagai seorang siswa, yaitu kamu harus menjaga kebersihan, kamu harus menaati hukum yang ada di sekolah kamu. Mungkin itu penjelasan sederhana dari kami. Terima kasih. Terima kasih jawabannya. Ya, berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Ya, sekarang kita duduk untuk kelompok 2 untuk ke depan presentasi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan presentasi hasil diskusi kami, yaitu soal yang pertama, apa akibatnya jika warga negara tidak melaksanakan kewajibannya, dan berikan satu contoh permasalahan hak dan kewajiban serta solusi untuk menyelesaikannya. Jadi akibat jika warga negara tidak melaksanakan kewajibannya, yaitu jika warga negara tidak melaksanakan kewajibannya, maka dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, antara lain laporan. Jadi itu saja hasil presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 1, saran atau kritik? Apakah sudah paham untuk penjelasannya? Paham. Ini bertanya. Silakan. Jadi di sini saya ingin bertanya, bagaimana jika kewajiban itu sudah dilakukan namun hak itu tidak didapat? Bagaimana jika kewajiban sudah dilakukan namun haknya tidak didapat?
Ya, jadi jika kewajiban seseorang sudah dilaksanakan tetapi hak tidak diperoleh, maka seseorang berhak memperjuangkan atau menuntut haknya dengan cara yang benar sesuai dengan aturan dan tidak melanggar aturannya sama sekali. Contohnya seperti seorang siswa selalu datang tepat waktu, mengerjakan tugas, tidak membuat masalah, namun guru tersebut pada saat penilaian guru tersebut memberikan nilai yang tidak sesuai dengan apa yang sudah dilakukan siswa selama ini dalam kelas, maka dia berhak untuk memprotes nilainya ke guru tersebut. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Terima kasih, Pak. Berikan tanggung jawab untuk orang tua. Jadi pada dasarnya pengertian hak dan kewajiban, pengertian hak warga negara. Jadi hak warga negara itu adalah segala sesuatu yang berhak diperoleh, di mana dimiliki atau dinikmati oleh setiap warga negara dan dijamin oleh negara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Di mana menurut para ahli atau Nugroho, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat diganggu oleh pihak lain. Ya, jadi contoh hak warga negara itu banyak, misalnya mendapatkan pendidikan, kemudian mendapatkan perlindungan hukum, kemudian mengungkapkan pendapat, kemudian menjamin menjamin agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Nah, itu terkait dengan hak. Sedangkan kewajiban, pada dasarnya kewajiban warga negara itu adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh warga negara dengan turut tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku demi kepentingan bangsa dan negara. Kewajiban merupakan bentuk pengabdian atau tanggung jawab warga negara terhadap negara serta masyarakat, di mana contoh daripada kewajiban mematuhi hukum dan peraturan yang ada di Indonesia, menghormati hak orang lain, kemudian membayar pajak, serta ikut serta dalam upaya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, itu tentang hak dan kewajiban warga negara. Jadi dari penjelasan atau presentasi tadi ada pertanyaan atau belum memahami materi yang disampaikan. Jika ada yang bertanyakan, silakan. Semuanya sudah paham? Sudah paham. Ya, jadi adapun di sini pada dasarnya kita sebagai warga negara itu menjadi hal yang sangat penting untuk bagaimana menjalankan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Karena sebelum kita menuntut hak kita juga harus bagaimana menjalankan kewajiban kita. Misalnya kita menjadi warga negara yang baik, menaati segala peraturan. Nah, selain itu hak kita adalah bagaimana mendapatkan pelayanan dari pemerintah, misalnya pendidikan yang baik, pelayanan kesehatan. Jadi antara hak dan kewajiban warga negara ini menjadi sangat penting. Dan juga bagaimana hak warga negara ini kita harus terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalnya menghargai pendapat orang lain, menghargai perbedaan, kita tidak boleh ada namanya rasis terhadap orang lain, karena itu dilarang sangat oleh undang-undang. Nah, belajar ini harus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi adapun kesimpulan daripada materi kita. Jadi sebelum itu ada yang menyampaikan kesimpulan terkait materi pada pembelajaran kita hari ini. Ya, jadi di sini mari kita sama-sama simpulkan terkait dengan materi kita. Jadi pada dasarnya hak warga negara itu segala sesuatu yang berhak diterima oleh warga negara. Nah, sedangkan pada dasarnya kewajiban itu adalah kewajiban warga negara segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh warga negara. Di mana hak dan kewajiban itu dia harus berjalan secara seimbang dan agar terciptanya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan tertib, adil dan harmonis. Itu yang menjadi kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini. Ya, jadi mungkin itu saja terkait dengan materi pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian. Dengan itu sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. kita tetap semangat untuk proses belajar dan beriman. Baik, Pak.